Halo guys, welcome back to my channel. Aku Jimmy Krisanto dan hari ini kita bakal bareng-bareng tackle satu topik yang udah jadi bahan kontroversial like forever, yaitu ngedit foto hasil scan kamera analog. Aku tahu pasti banyak dari kalian yang ngerasa bahwa warna dari hasil scan film itu nggak boleh diedit, biarin aja just the way it is. Nah, kalau aku bilang kayak gini ke diriku setahun yang lalu, aku bakal jawab, iyalah, nggak boleh. Justru kesalahan-kesalahan seperti grain, terus light leaks, nyantol. Aman. Nah, justru kesalahan-kesalahan seperti grain, light leaks, terus overexpose atau underexpose itu ngajarin kita untuk menghargai sebuah proses. Yeay. Iya, benar. Kita memang harus apresiasi semua kesalahan dari apa yang udah kita lakukan. Tapi kita juga perlu tahu nih kebenarannya. Nah, ini yang aku mau kasih tahu ke kalian. Sebenarnya hasil scan yang dikirim ke kita itu nggak benar-benar asli, nggak sepenuhnya asli. Jadi selama ini kita dibohongi. Enggak. Tapi beneran. Oke, jadi gini, waktu kita ngasih roll film kita ke lab tertentu, lab favorit kita untuk di-develop, itu akan melalui banyak proses, ya kan? Ada proses develop, ada proses scanning, juga ada faktor lainnya kayak alat yang digunakan, ada chemical yang dipakai, itu juga macam-macam jenisnya. Nah, proses-proses itu tadi, itu semuanya efek ke hasil scan-nya, mulai dari warnanya, grainnya, juga overexpose dan underexpose-nya. Kita bisa ngatur dari situ. Kalau misalnya kalian pernah lihat videoku yang aku ngedevelop sendiri di Circa Lab, itu aku sempat bahas juga. So I think for me, sangat boleh kita ngedit hasil scan dari film kamera analog kita, which is yang akan kita lakukan sekarang. Oke, hari ini kita bakal ngedit beberapa foto yang agak off warnanya. Agak off dalam artian warnanya itu nggak sesuai dengan yang sebenarnya, nggak sesuai dengan kondisi aslinya. Kita misal fotonya waktu siang tapi kelihatannya kayak foto waktu sore, kayak gitu. Juga bisa jadi off-nya itu tidak sesuai dengan roll film yang kita jepret. Jadi nggak sesuai dengan warna dari roll film itu, kayak gitu. Oke, ini aku udah sendiriin foldernya. Nah, ini yang pertama ada folder dari Kodak Gold. Ini aku shoot pakai roll film Kodak Gold. Kalau kita lihat di sini, itu warnanya agak off karena dia terlalu cool. Dimana ini aku syutingnya waktu sore, yaitu waktu golden hour. Dengan yang ini aku shootnya waktu pagi, juga waktu golden hour. Jadi kita akan coba benerin di Photoshop. Nah, oke, ini yang aku rubah cukup simpel. Kita tinggal pencet color balance karena kita pengen dia agak warm. Actual kondisinya waktu itu juga memang agak warm. Oke, segini. Lalu kita tambahin magenta untuk menyeimbangkan. Tambahin levelnya. Oke. Nah, ini dia lebih terlihat pada waktu golden hour. Kelihatan banget. Yang sebelumnya itu cool, cuma kelihatan ada berkas-berkas cahaya yang kelihatan kuning, tapi yang di sekitarnya itu enggak warm. Ini kelihatan off, jadi udah benar ya. Oke. Dan untuk foto yang kedua ini sama, kita bakal pilih color balance dan kita tambahin yellow-nya. Nah, kalau kita tambahin yellow itu dia akan cenderung hijau, jadi kita harus tambahin magentanya, menyimbangkan. Nah, sekitaran itu di yellow-nya di minus 30, magentanya di minus 7, dan red-nya di plus 3. Nah, kita lihat before after-nya. Before,
kelihatan cool banget, dan ini lebih kelihatan warm dan seperti actual conditionnya. Sekarang kita next ke folder selanjutnya. Aku shoot pakai Kodak Color Plus. Nah ini, jadi aku ngejepret ini itu waktu blue hour. Jadi setelah matahari terbenam, ketika sunsetnya hilang, itu akan ada beberapa setengah jam mungkin, itu akan ada yang namanya blue hour. Jadi langit berubah jadi biru seperti itu. Nah ini kita import juga ke Photoshop. Ini sebenarnya memang kalau aku comfortable-nya di Photoshop ya. Kalau biasanya ada banyak fotografer yang mungkin lebih prefer di Lightroom, itu juga boleh banget. Untuk ngedit warna itu sangat capable. Tapi kalau aku sendiri lebih nyaman di Photoshop. Oke, di sini kita pilih color balance dan kita naikin birunya. Oke, kita naikin sekitar itu plus 12, dan ini terlalu ungu, kita balancein, kita tambahin hijaunya. Oke, ini plus 4, kita tambahin cyan ya. Oke, ini masih agak terlalu ungu. Ini aku lihat udah cukup menggambarkan kondisi pada waktu itu. Nah, ini terlihat banget ya, agak off warnanya. Ini lebih better. Aku lebih suka yang kayak gini. Jadi memang dia sesuai. Dan kalau yang tadi kita udah ngatur gimana berubah jadi sesuai kondisi sesungguhnya. Yang pertama jadi lebih warm, yang ini lebih cool. Yang selanjutnya kita akan ngedit itu ketika hasil scan yang kita dapat itu nggak sesuai dengan warna yang seharusnya. Oke, ini kita buka folder yang selanjutnya. Ini aku dulu sempat ngejepret pakai raw film Super Extra. Ini kayak gini. Seperti yang kita tahu, Super Extra itu roll dari Fujifilm ya. Dia memang cenderung hijau, tapi kalau Super Extra itu untuk skin tone dia bakal lebih ungu. Nah, tapi ini kalau misalnya kita bisa lihat itu dia ungunya agak terlalu over. Bisa lihat di foto yang ini, dan ini. Sedangkan yang ini itu aku jepret di indoor. Ini yang aku pelajari selama aku ngejepret film ya. Kalau misalnya kita ngejepret di indoor dan itu agak under, dia bakal berubah warnanya jadi lebih hijau. Nah, di sini itu hasilnya bukan hijau tapi agak coklat karena memang dari labnya itu sudah mengotak-atik hasil warnanya jadi beda kayak gitu. Alright, kita edit dari yang di order dulu ya. Kita import. Di sini itu kita buka color balance sama. Nah, kita lihat di sini dia magentanya terlalu kuat ya. Jadi yang kita lakukan itu kita tweak di sini. Jadi greennya kita naikin. Nah, ini aku ubah dikit aja. Itu dia udah cukup Fuji gitu ya. Warnanya udah cukup Fuji. Nah, sekitar plus 9. Kita tinggal naikin untuk warmnya. Nah, ini dia warnanya udah cukup Fuji. Untuk foto-foto yang lain itu kita tinggal copy aja. Jadi kita pick, kita klik layar untuk color balance-nya dan kita drag ke sini. Ini udah cukup oke, karena memang kondisinya sama dan aku motonya juga nggak terlalu beda waktunya. Nah, kalau yang ini dia agak terlalu kuning, jadi kita balikin lagi dan ini kita naikin. Oke, ya agak ngeblur juga sih. Ini awal-awal aku pakai kamera film, terlihat sangat amatir. Oke, ya something like that. Jadi ini udah much better dibanding hasilnya itu terlalu magenta kayak gitu. Oke, nah that's it for yang 3 ini. Lalu kita sekarang edit untuk yang di indoor ya. Ini aku foto temanku. Kalau misalnya kalian udah pernah nonton videoku yang sebelum-sebelumnya, ini salah satu temanku yang aku sering ajakin untuk bikin video bareng. Ini aku nggak copy karena beda kondisi. Nah, di sini kita lihat dia untuk skin tone-nya udah oke ya. Skin tone-nya udah pas. Tapi untuk kondisi ruangannya itu yang agak off. Itu dia cenderung agak merah. Jadi
kita tambahin untuk birunya. Oke, dan kita naikin untuk magentanya. Nah, ciri khas dari Superia Extra itu magentanya memang. Nah, seperti ini. Ini yang seharusnya keluar dari roll film Superia Extra. Kemudian kita tinggal drag aja untuk yang ini. Kita tinggal kurangin aja untuk rednya, ini masih terlalu tinggi. Oke. Di sini yang aku lakuin itu adalah ngejar warna dari Fuji-nya ya. Kalau misalnya kita lihat, warna dari Fuji bukan warm. Ya kan? Ini lebih ke Kodak Color Plus. Jadi warna dari Kodak. Kalau warna dari Fuji, ya bakal lebih cool, lebih greenish ya. Oke. Ya, something about that. Oke, so itu tadi beberapa kategori yang aku bisa kategorin. Jadi pertama ada fotonya itu nggak sesuai sama kondisi aslinya. Lalu yang kedua, fotonya itu warnanya nggak sesuai dengan rollnya. Nah, itu tentunya kita perlu browsing warna dari roll film itu seharusnya seperti apa. Jadi kita bisa edit warnanya biar benar-benar seperti aslinya. Oke, so it's a simple edit. Jadi kita nggak ngerubah banyak. Kita nggak ngerubah untuk crop atau dari angle-nya. As simple as mengembalikan seperti semula, seperti aslinya. Okay, let's go back. So, that's it for this video. Kalian bisa tanya-tanya atau diskusi di comment section di bawah. Mungkin masih ada yang bingung atau masih nggak setuju sama statement-statement yang aku sebutin di awal. Kalian bisa komen aja di bawah. I'm very open for discussion and saran-saran dari kalian semua. And kalau misalnya kalian suka atau merasa terbantu sama video ini, kalian bisa like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Biar channel ini makin rame, juga makin banyak yang terbantu. And until next time, see ya.